Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Merolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Para Penulis Injil Matius perihal Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius adalah tadinya seorang pemungut cukai, kemudian menjadi murid Yesus. Matius 10 ayat 3. Yesus memanggil Matius menjadi muridnya, sementara ketika itu dia sedang berada di kantornya yang disebut rumah cukai. Yesus melihat dia dan berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius 9 ayat 9. Nama lain Matius adalah Lewi dan bapaknya bernama Alfeus. Markus 2 ayat 14. Panggilan Yesus kepadanya sangat begitu berkuasa di hatinya. Dia segera menyambut panggilan itu tanpa memikirkan resiko kehilangan pekerjaan atau jabatannya di kantor cukai. Karena pengaruh panggilan Yesus yang begitu berkuasa di hatinya, Matius yang disebut Lewi ini mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lukas 5 ayat 29. Begitulah sukacitanya Matius menyambut panggilan Yesus. Panggilan Yesus memang begitu sangat berkuasa di hatinya. Panggilan surga kepada orang-orang yang sering kali dituduh banyak orang sebagai orang berdosa. Karena pada zaman itu semua orang yang bekerja di kantor cukai dianggap kebanyakan orang mereka itu orang berdosa. Apalagi seperti Matius ini bekerja di kantor milik kekuasaan kerajaan Romawi, sedangkan dia adalah seorang keturunan Yahudi. Matius sudah pasti adalah seorang yang kaya. Tentu itu terlihat karena dia sanggup mengadakan perjamuan besar dengan mengundang makan orang lain dengan sejumlah yang sangat besar.
demikianlah seorang yang kaya seperti Matius, karena sukacitanya mendengar dan menyambut panggilan Yesus, dia merelakan uangnya atau hartanya untuk dibagikan kepada orang lain. Bahkan Matius mau menjadi murid Yesus yang kemudian disebut Rasul Tuhan. Matius 10 ayat 3. Rasul artinya adalah utusan Tuhan. Karena Matius adalah murid Tuhan Yesus, maka Matius sangat mengenal betul siapa Yesus. Dia mengenal dan sangat mengetahui siapa Yesus, sehingga dia sanggup menuliskan silsilah keluarga Yesus. Dia menuliskan kisah hidup Yesus dan pelayanannya. Dia mulai memperkenalkan Yesus dari silsilah keluarganya dan berkata, "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham." Alangkah indah dan terberkatilah kita yang mau untuk membaca kisah Yesus lewat tulisan Matius, karena ia ingin meyakinkan kita bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias, juga adalah Raja yang kekal, keturunan Daud, seorang yang benar dan beriman, keturunan Abraham, bapa orang percaya. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini jadikanlah Yesus yang dikisahkan Matius sebagai sahabatmu dan bahkan menjadi Tuhanmu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi sahabat Yesus, bahkan menjadikan Tuhan sebagai sahabat anak-anak pada sepanjang hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian dan melindungi anak-anak pada sepanjang hari ini. Amin.